Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di zaman sekarang memang seperti lari maraton tanpa jeda. Rasanya waktu selalu kurang, kebutuhan semakin banyak, dan tekanan datang dari segala arah. Kadang kita duduk sejenak lalu bertanya, kenapa hati ini terasa begitu lelah? Teknologi makin canggih, fasilitas hidup makin mudah, tapi justru jiwa makin sering merasa kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu mungkin sering kita lakukan, bersyukur dan bersabar. Syukur kadang terabaikan bukan karena kita tak ingin, tapi karena terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada, sampai lupa menghargai apa yang sudah di tangan. Padahal, nikmat Allah tidak pernah berhenti mengalir. Dan sabar, oh sabar, kata itu sering kita ucapkan tapi makin jarang benar-benar kita rasakan dalam hati. Dunia yang serba cepat membuat kita ingin segalanya instan, bahkan untuk urusan takdir. Islam mengajarkan bahwa sabar dan syukur adalah dua sayap utama untuk terbang menuju ridha Allah. Tapi dalam realitas sehari-hari, menjaga dua sayap ini tetap terbuka terasa begitu berat. Mungkin kita pernah menunduk dalam lelah, mengeluh dalam tangis, dan bahkan diam-diam merasa kecewa pada hidup. Tapi sesungguhnya, itu semua adalah pertanda bahwa hati kita masih hidup, masih merindukan cahaya Allah. Cobalah sejenak berhenti dari segala rutinitas, ambil napas dalam-dalam, lihat ke sekeliling, lihat orang-orang yang kita cintai, lihat tubuh kita yang masih mampu berdiri, lihat langit yang masih memayungi kita dengan izinnya. Terkadang kita hanya butuh mengubah sudut pandang. Apa yang kita anggap sebagai beban bisa jadi adalah bentuk perhatian Allah agar kita kembali mendekat, karena Allah tidak memberi cobaan kecuali pada hamba yang dicintainya. Tekanan hidup bukan berarti Allah menjauh. Justru bisa jadi itu adalah cara Allah mendekap kita lebih erat, agar kita bersimpuh, mengadu, dan menyadari kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersabar, dan ada ketenangan yang hanya hadir bagi mereka yang bersyukur. Kombinasi keduanya adalah kunci kuat menjalani kerasnya kehidupan modern. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling indah dalam sabar dan syukur. Hidup beliau penuh ujian, tapi hati beliau selalu tenang, karena penuh keyakinan pada pertolongan Allah. Jangan menunggu hidup sempurna untuk bersyukur, dan jangan menunggu masalah selesai untuk bersabar. Mulailah sekarang, dari hal yang paling kecil, dari napas yang kita hirup hari ini. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi juga sikap menerima dan menikmati karunia yang Allah beri. Sabar bukan hanya diam saat diuji, tapi juga tetap berbuat baik walau berat. Mari pelan-pelan kita bangun kembali dua kekuatan ini. Tak perlu sempurna. Allah melihat usaha dan niat kita. Bahkan dalam lelah pun, jika hati tetap menggantungkan harap kepadanya, itu sudah bagian dari sabar. Sahabatku, jika hari ini hidup terasa berat, mungkin karena Allah sedang melatih sayap sabar dan syukur kita agar lebih kuat terbang menuju cahayanya. Mari kita renungkan bersama, perlahan, dengan hati yang terbuka. Tekanan hidup di zaman sekarang tak lagi bersifat fisik semata. Ia merembes masuk ke ruang-ruang pikiran, menyelinap ke dalam hati yang lelah, dan menumpuk dalam jiwa yang belum sempat istirahat. Banyak dari kita yang bahkan sudah tak tahu rasanya hidup tenang, karena sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu membawa ketenangan itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sabar dan syukur bukan hanya sulit untuk dipraktikkan, kadang bahkan sulit untuk diingat. Kita tahu bahwa dua hal ini penting. Tapi dalam pusaran masalah,
Seringkali yang muncul justru keluh kesah dan keputusasaan. Padahal dalam Islam sabar dan syukur bukan hanya solusi, tapi juga kunci pertolongan dari Allah. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Ayat ini bukan hanya menginformasikan tentang ujian, tapi juga tentang siapa yang akan mendapat kabar gembira, yaitu mereka yang sabar. Namun sabar bukanlah pasrah. Sabar adalah tetap bergerak dalam arah yang benar meski terasa berat. Sabar adalah memilih untuk tidak menyerah, walau ada sejuta alasan untuk mundur. Dan sabar yang paling besar adalah tetap percaya kepada Allah, saat tak satu pun jalan tampak terbuka. Nabi Ayub alaihissalam adalah contoh luar biasa tentang sabar dalam ujian. Kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatan tubuhnya, beliau tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Al-Anbiya 83. Tidak ada keluh kesah yang menyalahkan takdir, hanya doa lembut yang penuh pengharapan. Kita pun punya potensi sabar yang besar, tapi sering tidak terasa karena terlalu fokus pada hasil instan. Budaya instan membuat kita lupa bahwa proses adalah bagian penting dalam hidup. Padahal, justru dalam proseslah kita ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan beriman. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya baik. Jika diberi kesenangan dia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, dia bersabar, itu pun baik baginya." Inilah rahasia hidup tenang, tak tergantung keadaan tapi pada respon hati. Sayangnya di zaman sekarang kebanyakan dari kita kehilangan kendali hati. Kita lebih fokus pada dunia luar, apa yang diposting orang lain, berapa penghasilan mereka, bagaimana gaya hidup mereka, sehingga lupa menghargai diri sendiri. Kita iri pada rumput tetangga, padahal ladang kita sendiri belum disirami. Syukur adalah cara menyiram ladang kita sendiri. Ia bukan sekadar ucapan alhamdulillah, tapi sebuah cara pandang hidup yang melihat segala sesuatu sebagai nikmat dari Allah, bahkan yang kelihatannya tidak enak. Karena, bisa jadi, hal yang tidak kita sukai itulah jalan menuju pertumbuhan. Allah mengingatkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Al-Baqarah 216. Kita hanya melihat sepenggal, Allah melihat keseluruhan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walau maksum dan paling dicintai Allah, tidak hidup dalam kenyamanan terus-menerus. Beliau pernah kelaparan, dilempari batu di Taif, ditinggal orang-orang tercinta, dan tetap bersyukur serta bersabar. Bahkan saat disakiti, beliau tidak mendoakan keburukan. Pernah satu masa Rasulullah tidak makan selama beberapa hari. Perut beliau diikat batu agar bisa menahan lapar. Tapi saat ada makanan sedikit pun, beliau tetap membaginya dengan orang lain. Itu bukan karena tak mampu mengeluh, tapi karena hatinya penuh syukur dan pengharapan kepada Allah. Bersyukur bukan berarti hidup selalu cukup, tapi bersyukur membuat kita merasa cukup dalam keadaan apapun. Sebaliknya, tanpa syukur, kekayaan pun terasa kurang. Lihatlah Qarun, yang meski hartanya melimpah, justru tenggelam bersama kesombongannya. Dalam hidup ini pasti ada masa-masa berat, tapi Allah tak pernah membiarkan kita sendirian. Dia bersama kita. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Dan ketika kita bersyukur, Allah janjikan tambahan nikmat. "Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat kepadamu." Ibrahim 7.
Jadi sabar dan syukur itu bukan hanya dua sikap. Ia adalah dua jembatan. Sabar adalah jembatan melewati ujian. Syukur adalah jembatan menuju ketenangan. Tanpa keduanya, kita akan terjebak dalam arus dunia yang tak ada habisnya. Dalam dunia modern kita dituntut cepat yang semua serba instan. Tapi ruh kita butuh kedalaman. Jiwa kita tak bisa dikejar-kejar terus. Perlu waktu untuk hening, untuk kembali menyadari bahwa yang kita cari bukanlah dunia semata, tapi ridha Allah. Cobalah bertanya dalam keheningan, apa benar semua yang kucari ini akan membuatku tenang? Atau aku hanya sibuk menutupi luka dengan prestasi? Terkadang, syukur muncul bukan dari memiliki lebih banyak, tapi dari menyadari bahwa kita sudah cukup. Begitu juga dengan sabar. Kita tidak bisa melatihnya hanya dengan teori. Kita perlu membiasakan diri dalam tekanan. Dan ingat, sabar itu bukan diam, tapi tetap berbuat baik walau sedang sakit hati. Tetap jujur walau ada kesempatan curang. Tetap berusaha walau lelah. Nabi Yusuf alaihissalam sabar sejak muda. Dipenjara karena difitnah, dijual sebagai budak, dipisahkan dari orang tua. Tapi tak sekalipun ia kufur kepada Allah. Justru saat menjadi pemimpin Mesir, ia tidak sombong, karena sabarnya telah menumbuhkan akhlak mulia. Kita pun begitu. Ujian hari ini bisa jadi latihan untuk tanggung jawab besar besok. Maka sabarlah dalam sempit, syukurilah yang sedikit. Karena siapa yang bersyukur atas yang kecil, akan diberikan yang besar. Ketika hidup makin menghimpit, seringkali kita bertanya-tanya, apakah ini karena dosa-dosaku? Apakah Allah sedang marah padaku? Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Bisa jadi Allah sedang membersihkan kita agar pantas menerima anugerah yang lebih besar. Ujian bukan selalu hukuman. Kadang ia justru rahmat yang belum kita pahami. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya dia menimpakan musibah kepadanya. Ini bukan sekadar hadis, tapi pengingat bahwa hidup tanpa ujian justru patut dicurigai, karena ujian adalah tanda perhatian dan cinta Allah. 23. Dalam dunia modern, kita sering mengukur kebahagiaan dengan standar dunia. Gaji besar, rumah luas, followers banyak. Tapi ketika semua itu tercapai dan hati masih terasa hampa, kita mulai menyadari, ada yang lebih penting daripada pencapaian, yaitu ketenangan hati, yang hanya bisa datang dari Allah. Syukur itu mengisi ruang kosong di hati. Sabar itu menenangkan badai dalam pikiran. Keduanya adalah bentuk kecintaan kepada Allah, dan juga bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Karena saat kita sabar dan bersyukur, kita sedang menjaga kehormatan jiwa. Pernahkah kita berpikir, mengapa Rasulullah begitu dicintai oleh para sahabatnya? Bukan karena harta atau jabatan, tapi karena ketulusan beliau dalam menghadapi hidup. Ketika dilempari batu, beliau mendoakan kebaikan. Ketika dicaci, beliau membalas dengan senyum. Itulah kekuatan sabar dan syukur dalam satu waktu. Bahkan dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika kaum muslimin merasa kalah karena harus mundur tanpa berperang, Nabi justru bersabar dan bersyukur, dan hasilnya, kemenangan besar datang tak lama kemudian. Inilah bukti bahwa rencana Allah lebih baik dari penilaian manusia. Maka hari ini saat kita merasa hidup seperti di titik terendah, jangan buru-buru menilai bahwa Allah tidak peduli. Bisa jadi Allah sedang menata kita, seperti seorang tukang kayu menata sebatang kayu mentah, agar kelak menjadi ukiran indah. Bersyukur dan bersabar bukanlah tanda kelemahan, tapi justru bukti bahwa hati kita kuat. Tidak semua orang mampu tersenyum dalam kesulitan. Tidak semua orang mampu berkata, Alhamdulillah saat kehilangan. Tapi mereka yang mampu adalah orang-orang yang sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita perlu istirahat dari ambisi dunia sejenak. Bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi hati untuk bernafas. Renungi nikmat yang sudah ada. Rasakan kehadiran Allah di balik tiap detik. Karena ketenangan bukan hasil dari kepemilikan,
tapi dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin aku bersyukur kalau hidupku masih susah? Justru syukur itulah jalan keluar dari kesusahan. Saat kita bersyukur, kita membuka pintu tambahan nikmat. Dan saat kita sabar, kita sedang mengundang pertolongan Allah turun. Coba lihat langit saat fajar. Tak peduli betapa gelap malam sebelumnya, cahaya pasti muncul. Begitu juga hidup kita. Mungkin hari ini gelap, tapi jika kita bersabar dan bersyukur, sinar itu akan datang. Allah tak pernah lalai menjaga hamba-Nya. Rasulullah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Ini bukan hanya nasihat tapi strategi hidup agar kita tetap bersyukur. Lalu bagaimana jika sabar dan syukur itu terasa sulit? Jawabannya sederhana, minta kepada Allah. Karena sabar itu karunia, syukur itu hidayah. Keduanya tak bisa datang dari kekuatan diri semata, melainkan karena Allah mengizinkan hati kita untuk memilikinya. Doa Nabi Musa saat ia takut menghadapi Fir'aun bisa menjadi pegangan kita. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Taha 25-27. Doa ini bukan hanya untuk keberanian, tapi juga untuk kesabaran dan kekuatan hati. Dan jangan lupa, ajak orang-orang terdekat kita untuk saling menguatkan, karena sabar itu lebih mudah jika kita tidak sendirian. Syukur itu lebih indah jika dibagikan. Rasulullah sendiri ditemani oleh para sahabat yang saling menasihati dalam kebaikan. Jika hari ini kita merasa gagal, ingatlah bahwa bahkan para nabi pun pernah merasa sedih dan terpuruk, tapi mereka bangkit kembali karena yakin pada janji Allah. Maka jangan biarkan tekanan dunia memadamkan cahaya iman dalam dada kita. Bahkan jika kita hanya bisa menangis hari ini, jadikan tangisan itu doa. Jadikan air mata itu curahan keikhlasan. Karena dalam setiap isak, ada malaikat yang mencatat harap kita, dan Allah tidak pernah abai pada doa hamba yang bersungguh-sungguh. Akhirnya, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sabar dan paling bersyukur dalam perjalanannya. Karena balasan dari Allah bukan berdasarkan hasil, tapi berdasarkan kesungguhan dan keteguhan hati. Maka mari kita benahi cara kita melihat hidup. Jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk kufur, dan jangan jadikan kesulitan sebagai pembenaran untuk menyerah. Jadikan semua itu jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Dan ingatlah satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Bersyukurlah, walau sedikit. Bersabarlah, walau berat. Karena di balik keduanya, ada surga yang sedang menanti. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini memang tak selalu mudah. Ada harapan yang tertunda, ada usaha yang belum berhasil, ada luka yang masih terasa. Tapi yakinlah, kita tidak sendiri. Allah melihat setiap tetes usaha kita, setiap doa yang lirih kita bisikkan dalam sujud, setiap sabar yang kita tahan diam-diam. Sabar dan syukur itu bukan tanda bahwa hidup kita baik-baik saja, tapi tanda bahwa hati kita masih memilih untuk tetap percaya. Percaya bahwa Allah tak akan menyia-nyiakan satupun langkah kebaikan, satupun air mata yang jatuh karenanya. Jadi mari terus berjalan, jangan berhenti hanya karena rasa lelah. Istirahat boleh, tapi jangan putus harapan. Kuatkan lagi hati kita dengan doa, perbanyak lagi syukur dari hal-hal kecil, dan jangan ragu untuk tetap sabar, karena sabar itu selalu berbuah manis, walau harus menunggu musimnya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Jika hari ini kami lelah, beri kami kekuatan. Jika hati kami sempit, luaskan dengan kasih sayang-Mu. Jika kami lalai dari bersyukur, bangunkan kesadaran kami. Dan jika kami mulai goyah dalam bersabar, tuntun kami kembali dalam keteguhan. Ya Rabb,
Jadikan kami hamba-Mu yang tahu caranya menerima sebelum meminta lebih banyak. Jadikan kami hamba yang kuat memikul takdir, sambil tetap tersenyum dengan ikhlas. Bimbing kami, agar dalam setiap ujian kami memilih sabar, dan dalam setiap nikmat kami memilih syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah, dalam setiap detik kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.